Tinggal menghitung jam, pertaruhan nama besar timnas dan bangsa Indonesia akan menjadi waktu yang akan membuat semua jantung pecinta sepak bola nasional berdetak lebih cepat. Tidak hanya jantung setiap orang yang akan berdetak lebih kencang, namun semua doa dan harapan juga akan melebur jadi satu dalam impian bangsa ini. Kegagalan di pertandingan pertama saat melawan Arab Saudi sudah melunturkan sebagian harapan semua elemen sepak bola Indonesia. Entah siapa yang harus disalahkan, namun sepantasnya kekalahan itu bisa menjadi cambuk api yang akan mengobarkan semangat lebih membara. Tak hanya untuk pemain yang berjuang di lapangan atau staf kepelatihan yang kemarin sempat melakukan kesalahan fatal. Namun kekalahan itu akan membuat cambuk juga buat rakyat bangsa untuk lebih serius lagi dalam berdoa. Menjelang detik-detik melawan Irak, timnas Garuda yang kini sudah sadar betapa mereka jadi perjudian konyol oleh sang pelatih ketika lawan Arab, kini mereka sudah mempersiapkan laga penentuan dengan sebaik-baiknya. Bahkan pemain yang pada laga pertama hanya duduk dicadangkan oleh ular kadut, kini sudah siap diturunkan. Banyaknya respon negatif dari berbagai pihak. Tentang perjudian konyol pelatih ditanggapi serius oleh federasi dan staf pelatih. Dan dalam laga terakhir yang menjadi palang terakhir nasib skuad Garuda, tentunya kesalahan fatal tidak akan terulang lagi. Namun sebuah fakta yang mencuat setelah Indonesia kalah dari Arab, kini menjadi amarah rakyat yang bikin geleng-geleng kepala. Betapa tidak, manajer timnas Sumarji menyampaikan secara gamblang pemilihan starter yang dipilih ular kadut sempat membuat perselisihan di internal pemain. Ia menjelaskan, perselisihan itu muncul ketika si bintang laut mengumumkan skuad line up. Namun semua itu tetap menghormati kalau keputusan final pemilihan pemain ada di tangan pelatih kepala kopior. Namun semua sudah terjadi, mau disebut ular kadut, bintang laut, atau kepala kopior, laga terakhir sebagai penentuan nasib timnas Indonesia masih di tangan Patrick. Pertaruhan masa depannya di timnas Indonesia ada di laga 90 menit nanti. Jika ia gagal, maka habislah namanya, karirnya, atau bahkan ular kadutnya. Beralih ke persiapan lawan Irak dini hari nanti, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes siap berjuang dan akan menyerahkan semua kemampuan terbaik demi cita-cita bangsa Indonesia. Peluang kita masih ada, tidak ada yang tidak mungkin, dan kami berharap dukungan rakyat Indonesia, ujarnya. Sementara secara hitung-hitungan, timnas Indonesia jelas masih ada peluang jika pada laga nanti bisa meraih kemenangan lawan Irak. Jika Jay Itzes dan tim bisa menang lawan Irak, apalagi dengan skor yang lebih dari 1 gol, maka kesempatan untuk lolos akan terbuka kembali. Entah lolos otomatis atau lolos ke round 5, namun tetap masih menunggu laga terakhir Irak melawan Arab. Jika Garuda bisa menang lawan Irak dan Arab bisa mengalahkan Irak, maka Jay Itzes dan kolega akan melenggang ke round 5 untuk bertarung di babak playoff. Namun jika Indonesia menang lawan Irak dan Irak berhasil mengandaskan Arab, maka ketiganya akan dihitung berdasarkan selisih gol. Dengan melihat statistik ini, laga nanti diharapkan akan membawa kemenangan besar buat timnas Garuda. Walaupun secara rekor pertemuan Indonesia nyaris tak pernah menang lawan Irak, namun dengan skuad yang sekarang, kondisinya jauh berbeda dengan masa-masa kekalahan di pertandingan tahun-tahun lalu. Apalagi kekalahan timnas kemarin dari Arab akan menjadi motivasi skuad Garuda untuk kembali meraih tren positif. Syaratnya si bintang laut atau ular kadut tidak lagi melakukan kekonyolan dan perjudian yang membagongkan. Jika laga nanti starting bisa full seperti apa yang diharapkan semua orang, maka besar kemungkinan timnas Garuda bisa meraih poin. Syukur-syukur bisa menang banyak. Dan tentu saja doa dan harapan rakyat Indonesia akan semakin meningkat dengan adanya skuad impian ini. Namun jika sampai ada perjudian lagi, maka siap-siaplah akan ada badai gelombang tuntutan yang bergelora. Yang tentunya tidak hanya untuk pelatih, namun juga untuk federasi dan pihak-pihak yang punya kewenangan dan punya andil dalam kekonyolan itu. Dan sekarang saatnya rakyat Indonesia mengumpulkan segenap harapan pada laga terakhir ini. Semoga ada keajaiban dan ada cinta kasih dari pemilik dunia ini untuk mengabulkan semua doa bangsa yang bergulung jadi satu. Satu dia satu tujuan lolos ke Amerika. Tetap dukung channel Putra Pusre Jawa, channel yang membahas seputar timnas Indonesia dan mancanegara tanpa hoax dan narasi menyesatkan, dengan like, komen, dan subscribe. Yang subscribe Mimin doakan sehat selalu dan banyak rejeki.
dan selamat begadang. Amin. Terima kasih.